Red dia ini teman saya, walaupun dia orangnya suka marah-marah dia. Nggak tahu, mudah-mudahan sekarang dia nggak tukang marah-marah lagi. Kalau dulu dia tukang marah-marah sampai ngamuk-ngamuk dia di bawah pohon pisang itu dia lari dia kan suaranya keras-kerasan. Red, itu Red. Ya. Tetanggamu dengar wah kamu jerit-jerit. Akhirnya pergi dia ke pohon-pohon pisang. Masih ingat kamu Red? Bukan. Oke Red, hari ini kita ngomong begini. Kalau ngomongin tentang Kristen kan udah bosen nih, kalian tanya terus dari dulu, kenapa kau tuhankan Yesus, kenapa begini, kenapa ini dan lain. Coba sesekali lah Red, kenapa kalian itu menyejajarkan Allah dengan Muhammad Red? Silakan Red. Nggak pernah aku mensejajarkan Allah sama Muhammad. Itu kan asumsimu. Oke, itu lihat tulisan yang di masjid itu Red. Ada tulisan Allah dan Muhammad. Itu kan kamu yang nulis, kamu yang cari-cari. Kok saya? Berarti saya yang bikin masjid itu, Red. Buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah. Ya, itu kan kamu yang bikin di sini, yang menampilkan kan kau, bukan aku. Red, Suret, coba kita PK dulu lah, Red. Biar anu dulu. Biar kau dapat dulu anu, Red. Dari apa? Dari inimu, dari penggemarmu yang Islam. Gini loh, Red. Ah, udah nggak apa-apa. Kamu masjid kan dapat ini, poin nanti. Oke, masjid ini, Red. Itu bukan saya yang bikin, betul? Ya, tapi kamu yang nampilkan kan? Iya, tapi kan bukan saya bikin. Aku kan hanya ambil contoh begitu banyaknya masjid-masjid di mana di situ nama Allah dan nama Muhammad ada di depan situ. Jadi ketika mereka posisi sholat, di depan itu ada Allah dan Muhammad. Sepakat? Itu kan bacaan. Iya, diletakkan sejajar kan? Yo, kadang-kadang ada juga yang malah Nabi Muhammadnya itu lagi diletakkan di atas, nama Allahnya itu lagi di Al-Quran. Tapi nggak ada dalilnya itu. Ini ada dalilnya, Red. Coba dalilnya? Mana dalilnya? Nggak ada lah. Oke, betul tidak? Dalilnya itu adalah supaya kamu memperlakukan Allah, memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah. Nggak ada. Nggak pernah. Oke, Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah, betul? Ya, itu benar. Nah, artinya kan sejajar. Iya, tapi kan kamu mentaati Muhammadnya, Red. Iya, saya mentaati. Mama saya pun tak taati, bu saya tak taati. Tadi tetangga saya tak taati, dia suruh kamu jaga bohong, itu tanaman ada monyet gitu kan. Bohong, ya saya taati. Bohong, Red. Kok bohong sih? Oke, mau kita tes. Nih, tengok ya. Nggak, sebentar. Kau kan mengklaim bahwanya orang tuamu kau taati. Gini, seandainya orang tuamu memerintahkan untuk memberikan istrimu kepada orang lain ataupun menceraikan istrimu, apakah kau lakukan, Red? Ya, saya pikir-pikir juga kalau istriku bandel ya aku memang aku buang lah. Iya, artinya begini, Red. Kalau kau misalnya disuruh orang tuamu, kau boleh tidak patuh. Artinya nggak semua harus kau patuhi. Beda dengan Allah dan Muhammad. Kalau Muhammad yang nyuruh kan nggak bisa kau bantah, betul? Begini, Diris, segala sesuatu itu kita turuti karena kita punya akal, maka akal kita berfungsi. Sesuatu hal perintah atau larangan, kalau itu masuk akal, ya kita turuti. Dan setahu saya kalau perintahnya Allah yang menciptakan akal dan Dia yang mengutus Rasulullah, ya, perintah Allah yang telah memberikan akal sama aku. Dengan akal itu saya mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Dan semua perintah dengar dulu lah, gantian. Semua perintahnya dan larang-larangannya itu masuk akal supaya saya selamat. Ya saya kerjakan lah. Oke, baik. Bedanya begini, Red. Kalau misalnya orang tua, bos, teman, tetangga, kalau menyuruh ada hal-hal yang bisa kamu bantah. Tapi kalau Allah dan Muhammad bisa nggak kamu bantah? Sekali lagi saya dengerin ya. Nah, dijawab dulu, Red. Jangan lari. Ya, saya jawab. Saya tidak akan membantah perintah Allah dan Rasulullah. Karena apa? Perintahnya itu adalah perintah yang masuk akal untuk supaya saya selamat. Mantap. Dialah yang menciptakan aku dan telah memberikan akal sehatku. Betul. Artinya Allah dan Muhammad setara di situ kan? Jangan kau bilang setara. Loh, di situ gimana sih Red? Coba Red, gini, kalau orang tua boleh dibantah, betul? Kalau guru di sekolah boleh dibantah. Ya. Kemudian bos di kantor boleh dibantah. Yang tidak boleh dibantah hanya dua, betul? Siapa yang tidak boleh dibantah?
yang nggak bisa dibantah itu karena memang jelas perintahnya. Iya, itu siapa sesuai dulu? dengan Siapa agama. dua ini? Yang dua ini siapa? Allah dan Rasulullah. Nah iya, artinya mereka sejajar, Suret. Gimana sih si Suret nih? Aduh. Iya, itu adalah asumsi kamu di dalam pengertian yang sebenarnya apapun yang disampaikan Rasulullah itu adalah dari Allah karena dia adalah utusan Edis. Iya, makanya saya bilang yang kamu taati itu adalah Muhammad. Ya, Gimana sih? apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu dari Allah Edis karena dia adalah Rasulullah. Oke, apa yang disampaikan? Oke, kita buktikan. Umpamanya hari ini Dis ada utusan dari Pak Jokowi, ya kan, membawakan aku sepeda, maka aku katakan ku terima sepedanya Pak Jokowi. Padahal Baik, itu utusan. ku jawab. Oke. Apakah utusan itu sejajar dengan Pak Jokowi? Ya enggak, Dis, kalau kamu pakai Baik, baik, mantap. Oke, ku tanggapi. Oke, Suret, ketika utusannya Pak Jokowi datang, apakah dia mengatakan aku atau Pak Jokowi berkata? Ya Pak Jokowi lah yang berkata. Oke, Ini mantap. Suret. Oke, baik. Nah, jadi Red, kalau utusan pasti dia akan mengatakan bahwasanya Jokowi berkata begini. Bahwasanya Jokowi memerintahkan ini, betul? Teman-teman jangan lupa tap-tap layar. Kalau yang muslim di Edis balik ke tempat aku. Itu baru namanya muslim. Di follow aku ya. Oke. Di follow. Oke, sekarang battle kedua, Red. Iya, Oke, nggak apa-apa. sekarang kita Jadi, buktikan. Bentar dulu. Teman-teman. Dalam logaritma media sosial, siapapun, komentar apapun yang kalian lakukan di channel itu, seburuk-buruk pun, itu menaikkan dari channel tersebut. Paham ini ya? Saya ini tukang media sosial dari dulu. Jadi kalau biasa kalian depalak kali sama Edis, kalian masih bercokol di sana, sebetulnya kalian itu pendukung. Red. Jangan mengajari, Red, karena toh channelmu tidak laku. Oke, sekarang kedua, Red. Sekarang lanjut yang tadi ya. Tadi bagi 200 lebih. Tadi kamu mengatakan bahwasanya jika utusan Jokowi datang berkata kepadamu, maka utusan itu akan mengatakan bahwa Jokowi berkata. Nah, makanya dia tidak mengatakan perkataannya sendiri. Nah, terus tadi kamu mengklaim begini, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah perintahnya Allah, betul? Ya, semua apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad itu, ajaran Rasulullah itu adalah ajaran dari Allah. Baik. Nah, Ini kamu masih nanya aku aja ya, Dis ya. Nanti gantian ya. Oke, ini kebetulan kan abang kita Suret ini kan seorang petani. Iya kan? Nah, saya jadi teringat bagaimana, Red, bahwasanya Muhammad itu dalam tanda kutip nih, Red ya, ngerjain petani, Red. Nih, tentu saja Suret masih sangat familiar itu, karena Suret waktu itu sampai nangis-nangis kita bahas itu kan gini. Jadi suatu saat Muhammad kan lewat di Madinah. Di mana di Madinah itu ada para petani kurma. Ya kan? Nah, kemudian Muhammad mengatakan bahwasanya kegiatan mereka yang menyerbuk pohon kurma itu, menggabungkan benang sari dan putik supaya berbuah lebat itu adalah perbuatan yang sia-sia. Akhirnya mereka meninggalkan perbuatan itu. Karena Muhammad mengatakan bahwa jikalau itu tidak diperbuat oleh mereka, maka kurma itu akan baik-baik saja. Nyatanya, setelah perbuatan itu dilakukan, Red, mereka gagal panen, Red. Nah, sekarang begini, Red, bagaimana mungkin, Red, kamu percaya bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu adalah dari Allah, tapi setelah diikuti mereka malah gagal panen, Red? Gimana itu, Red? Silakan, Red. Ya, oke. Mohon maaf, Dis. Kayaknya hadis yang kamu buat itu nggak pernah saya tahu ya. Dan memang kayaknya nggak ada seperti itu. Karena Rasulullah SAW Oke, saya bacakan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tanyalah kepada ahlinya. Dan tentang penyerbukan itu nggak kayak gitu. Mohon maaf temanku, saya nggak akan melayani sebuah pernyataan. Apalagi dari hadis-hadis itu banyak yang palsu, banyak kalian buat-buat juga. Ya, nggak pernah itu. Yang malah justru saya tahu seketika ada seorang petani menanyakan tentang sesuatu pertanian, kata Rasulullah, tanyakan kepada ahlinya. Siapa yang ahli bertani?
Bahkan seketika perang Khandaq, Rasulullah itu tanya kepada sahabat-sahabatnya, sehingga pada waktu membuat farid itu bukan dari idenya Nabi Muhammad SAW, tetapi pada ide sahabat-sahabatnya. Artinya Rasulullah SAW itu sangat menghargai pendapat-pendapat dari sahabatnya, ya. Dan soal hadis, tentu saja hadis itu ada yang kalian buat-buat pun ada. Oke. Asik nih, Red. Jadi inilah teman-teman ya, akibat sudah kepergok bahwa Muhammad melakukan kesalahan, akhirnya hadisnya sendiri dipalsu-palsukan, saudara. Saya bacakan nih, hadisnya udah saya pajang di depan nih ya. Dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan, itu Arabnya, terjemahannya di bawah. Silakan koreksi kalau terjemahannya salah. Dari Anas, bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Bang Suret kan petani nih, jadi cocok banget ini. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, maksudnya melakukan pengawinan, penyerbukan benang sari dan putih itu, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, loh, bukankah Anda telah mengatakan begini dan begitu? Lalu beliau bersabda, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Red, bayangkan Red, kamu tadi bilang, apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu. Tetapi yang jelas, sepengetahuan saya hadisnya nggak seperti itu. Sumbernya pun kamu screenshot. Ya udah, nggak apa-apa, ya terserah kamu. Kalau kamu meyakini begini, Dis, kalau kamu meyakini hadis itu, saya katakan wajar. Nggak apa-apa, kamu yakinilah hadis seperti itu. Karena kamu memang kan sudah nggak percaya kepada Nabi Muhammad, atau kamu membenci Nabi Muhammad dengan segala macam pun nggak apa-apa, Dis. Nggak ada paksaan. Oke, Red, kalau kamu tuduh saya fitnah bahwa hadis ini palsu, coba bawakan aslinya, Red. Kebetulan saya di lapangan, Dis. Ya, saya nggak mengatakan hadis itu juga palsu atau segala macam, tapi memang sepengetahuan saya hadisnya itu nggak seperti itu. Gimana hadisnya berbunyi seperti apa? Ketika orang bertanya tentang pertanian, maka Rasul tanyalah kepada ahlinya, ya, disuruh bertanya kepada ahlinya. Si Suret nampaknya ngeles ini, saudara-saudara. Saya kira itu selesai. Jangan kamu paksa-paksa. Mau lari nih Suret nih. Pencet tombol lari nih. Nggak ada saya mau lari. Saya kira kalaupun dilanjutkan kamu akan memaksakan supaya meyakini apa hadis yang kamu tampakkan itu. Red, itu ada nomornya loh, Red. Hadis riwayat Muslim nomor 4358. Ya oke. Saya siap mempertanggungjawabkan. Saya siap mempertanggungjawabkan perkataan saya ini kepada para ulama, Suret. Sekarang saya mau tanya. Saya kasih tanya. Ini selesaikan. Suret, jangan lari dulu, Suret. Tema kita kan Tuhan. Kenapa dia? Suret, jangan lari dulu. Jangan lari. Lari ke situ-situ lagi, Suret. Nampaknya dia sudah emosi, saudara-saudara. Nampak dari raut wajahnya, saudara-saudara. Dari dulu Edis ini kalau ditanya nggak pernah mau berani. Suret, jawabannya pertanyaan. Kita membahas apa tadi, Suret? Jangan lari kemana-mana, Suret. Suret, jangan lari dulu. Kita tadi kan membahas bahwasanya apa yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan wahyu. Saya betul? Mau nanya. Makanya ditaati, kenapa betul? Yesus sebagai Tuhan itu ternyata setelah ditaati, Suret, setelah ditaati, Suret, bagaimana ceritanya ini? Setelah ditaati, bagaimana ceritanya ini, Suret? Kok jadi begini, Suret? Bayangkan kalau kamu petani, kamu itu tak bermutu. Lari nih, pencet tombol lari nih, pencet tombol lari, pencet tombol lari, pencet. Si Suret detik-detik Suret memencet tombol lari, saudara. Surat kan, lari, saudara, lari dia, saudara.